Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati ya, berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, hari ini sebelum belajar kita harus bersemangat untuk belajar. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya, materi minggu lalu mengenai virus dan materi hari ini yaitu mengenai bakteri. Nah, sebelum memulai materi, Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Apakah presensi hari ini hadir semua? Iya, bagus. Alhamdulillah hadir semua ya. Langsung saja, karena sudah presensi, langsung saja kita mempelajari mengenai bakteri. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada struktur, ada cara hidup, ada reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, lanjut, yang pertama itu ada struktur. Nah, ini merupakan gambar dari struktur bakteri. Nah, ada yang tahu struktur bakteri itu terbagi menjadi berapa? Iya, benar. Struktur bakteri itu terbagi menjadi dua. Nah, gimana sih bentuk dari bakteri itu? Nah, inilah bentuk dari bakteri itu. Nah, struktur luarnya ini dan struktur dalamnya ini. Nah, pada struktur luar itu di dalamnya ada organelnya. Nama-nama organelnya yaitu ada dinding sel, membran sel, kapsul, flagela, dan pili. Ada yang bisa menyebutkan struktur dalamnya itu apa saja? Iya, benar. Struktur dalamnya itu ada ribosom, ada sitoplasma, nukleoid, dan plasmid. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsinya. Nah, sebelumnya ada yang tahu fungsi dari yang berbentuk akar ini? Iya, ini dinamakan flagela. Nah, kalau flagela ini yang berbentuknya seperti ekor, ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat gerak pada bakteri. Nah, kalau yang ini namanya pili. Nah, kalau pili ini rambut halus yang terdapat pada bakteri. Nah, ukurannya ini lebih kecil daripada flagela. Lebih kecil, lebih pendek, dan lebih kaku. Nah, fungsi dari pili ini yaitu untuk pelekatan substrat pada bakteri. Nah, kalau lapisan terluar dari bakteri ini ada yang namanya kapsul. Nah, fungsi dari kapsul itu untuk menjaga sel dari kekeringan. Nah, yang paling utama yaitu sebagai pelindung daripada tubuh sel. Nah, kalau dinding sel yang warna kuning, ini dinding sel ini sebagai pelindung juga dan untuk mempertahankan bentuk dari sel. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Oh iya, apa fungsi dari ribosom itu, Bu? Ya, fungsi dari ribosom itu yang ini, yaitu memiliki fungsi sebagai sintesis protein pada bakteri. Nah, yang ini ada lagi. Iya, apa fungsi dari sitoplasma? Sitoplasma ini yang warna biru ini, lupa. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Iya, apa fungsi dari membran plasma ya? Nah, membran plasma ini yang berwarna hijau ini, dia itu termasuk ke struktur luar. Nah, memiliki fungsi yaitu sebagai tempat keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah, ini tadi mengenai struktur pada bakteri. Nah, lanjut ke cara hidup pada bakteri. Nah, ini cara hidup pada bakteri. Ada yang tahu ada berapa? Ya iya, dengan dua cara yaitu secara autotrof dan heterotrof. Nah, ada yang tahu nggak sih autotrof itu apa? Iya, benar sekali, pintar sekali. Autotrof itu merupakan bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri dari zat anorganik. Nah, sedangkan heterotrof itu kebalikannya, bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat anorganik itu dari organisme lain. Nah, pada yang autotrof ini
dengan cara ada dua cara, yaitu dengan fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, apa sih bedanya fotoautotrof dan kemoautotrof? Ya, kalau fotoautotrof itu bakteri yang mendapatkan makanannya itu dengan cara dari sinar matahari sebagai sumber energinya. Nah, sedangkan pada kemoautotrof itu bakteri yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Nah, itulah yang tadi bakteri secara autotrof, yaitu bisa membuat makanannya dengan sendiri. Nah, sedangkan pada heterotrof dijelaskan tadi bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan makanan dari zat anorganik dari organisme lain. Nah, ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada saproba, parasit, dan simbiosis mutualisme. Nah, pada saproba itu disebut juga sebagai sebagai pengurai. Nah, maksud dari saproba ini yaitu dia itu bakteri yang dapat menguraikan makanan, seperti contohnya dari sampah, makanan yang sudah membusuk, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Nah, pada parasit, kalau parasit itu pasti yang menumpangi, ya kan? Nah, kalau parasit itu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain yang ditumpanginya. Nah, ada yang tahu? Pasti ada yang tahu kan yang terakhir ini simbiosis mutualisme itu apa? Iya, simbiosis mutualisme itu merupakan dua organisme yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, ini cara hidup bakteri secara autotrof dan heterotrof. Lanjut ke yang ketiga, ada reproduksi pada bakteri. Nah, ada yang tahu reproduksi pada bakteri itu terbagi menjadi berapa? Iya, terbagi menjadi dua, yaitu ada aseksual dan seksual. Nah, biasanya bakteri itu reproduksinya itu secara aseksual karena tidak melakukan proses perkawinan, melainkan melalui pembelahan biner. Apa sih pembelahan biner itu? Ada yang tahu? Iya, benar. Pembelahan biner itu merupakan pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Nah, inilah contoh dari reproduksi aseksual pada bakteri, yaitu melakukan dari pembelahan biner. Nah, ini ada dari satu sel menjadi dua sel, di mana di sini ada dinding sel, membran sel, pemanjangan nukleoid, dan nukleoid itu terbagi dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekal atau septum ini, terus sekat pemisah terbentuk. Nah, akhirnya itu terbentuk dan terpisah menjadi terbentuk dua anak sel. Nah, ini proses reproduksi secara aseksual. Nah, lanjut secara seksual. Secara seksual itu ada yang tahu terbagi menjadi berapa? Iya, dengan cara 3 rekombinasi. Nah, 3 rekombinasi itu apa aja sih? Iya, ada konjugasi, transformasi, transduksi. Nah, ada yang bisa jelaskan? Iya, benar. Ada konjugasi. Konjugasi ini merupakan transfer DNA dari bakteri satu ke bakteri yang lain. Nah, terjadilah dua sel yang mengandung plasmid. Nah, kalau transduksi ini merupakan transfer DNA di mana dia itu berasal dari bakteriofag. Nah, bakteriofag itu sama kayak virus gitu. Nah, kalau yang terakhir ini ada transformasi. Nah, pada transformasi ini transfer DNA-nya dari lingkungan sekitar. Nah, itulah perbedaan dari transduksi, konjugasi, dan transformasi pada reproduksi seksual bakteri. Nah, yang terakhir lanjut yaitu ada peran pada bakteri. Nah, peran pada bakteri kita tahu pastikan bakteri itu sebagai yang kayak merugikan dalam kehidupan. Nah, jangan salah, bakteri itu ada yang menguntungkan loh. Nah, sebelum masuk ke menguntungkan, anak-anak ibu ada yang tahu bakteri yang merugikan itu contohnya menyebabkan penyakit apa? Iya, benar. Ada yang menyebabkan penyakit sifilis, radang paru-paru, TBC, terus keracunan makanan, terus batuk, demam. Nah, itu semua penyakit disebabkan oleh bakteri. Nah, selain itu, bakteri juga memiliki keuntungan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bahas yang bakteri menguntungkan. Nah, ini bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya aja
ada Lactobacillus bulgaricus. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini merupakan nama bakteri dalam pembuatan nata de coco. Nah, nata de coco ini dari air kelapa. Nah, itu ada bakterinya juga yang di dalamnya itu yang menguntungkan diawetkannya. Nah, terus ada dalam yang menguntungkan itu ada yang tahu nggak untuk apa lagi? Nah, iya benar, dalam pembuatan vitamin, dalam pembuatan yogurt, dalam pembuatan Yakult, pembuatan nata de coco, terus ada banyak lagi yang dia. Nah, itulah tadi yang bakteri yang menguntungkan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lagi bakteri yang merugikan. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan yang penyakit ada sifilis, radang paru-paru, TBC paru-paru, terus ada batuk, demam dan lain-lain. Itu merupakan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, di sini lanjut Ibu akan menyajikan bakteri yang merugikan. Nah, penyebab sifilis pada manusia itu nama bakterinya ada Treponema pallidum. Nah, ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit dalam kehidupan. Nah, terus ada yang menyebabkan keracunan makanan. Nih, kalau setiap kita melihat yang keracunan makanan, pasti itu ada bakterinya di dalamnya. Nah, yang menyebabkan keracunan makanan itu ada namanya Clostridium botulinum. Nah, inilah nama-nama bakteri yang merugikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita dari awal sampai akhir. Iya, bagus banget ya. Ibu ulangi lagi kesimpulannya, yaitu dari awal yaitu ada struktur pada bakteri. Nah, struktur pada bakteri itu terbagi menjadi dua lapisan, yaitu ada struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Nah, pada yang luar itu ada membran sel, dinding sel, kapsul, flagella, dan pili. Nah, pada bagian dalam itu ada ribosom, sitoplasma, terus ada plasmid dan nukleoid. Nah, yang kedua itu ada cara hidup pada bakteri. Nah, bakteri itu yaitu secara aseksual dan secara salah. Nah, cara hidup bakteri itu ada dua, yaitu secara heterotrof dan secara autotrof. Nah, kalau yang heterotrof ini bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat anorganik dari organisme lain. Nah, sedangkan yang autotrof itu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik. Nah, terus yang reproduksi pada bakteri. Nah, reproduksi pada bakteri tadi ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, kalau seksual itu dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Nah, pada yang kedua itu ada seksual, di mana itu melakukan 3 rekombinasi, yaitu ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, pada peran bakteri yang terakhir ini tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan dalam kehidupan. Nah, kalau contoh yang menguntungkan itu ada dalam pembuatan tempe. Nah, namanya Ibu lupa itu apa? Nama bakterinya kalau nggak salah Rhizopus oligosporus. Nah, terus dalam yang merugikan itu menyebabkan banyak penyakit, yaitu contohnya penyakit batuk, demam, sifilis, radang paru-paru, TBC, keracunan makanan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi hari ini kita, yaitu pertemuan kita pada hari ini mengenai bakteri. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu dikumpulkan untuk minggu depan, yaitu mencari nama-nama bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan sebanyak mungkin. Kalian cari, lalu kumpulkan minggu depan. Nah, kita akan bertemu untuk minggu depan membahas materi selanjutnya. Nah, itulah tugas dari Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.